Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan pembelajaran 1. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to subscribe Kiki Kartika Saris channel. Happy watching and keep learning because knowledge is the key to power. Let's start to learn together. Subtema 4, merawat tumbuhan pembelajaran 1. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Perhatikan percakapan berikut antara Siti dan Ayah. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik. Menyiram tanaman setiap hari. Mari kita diskusikan bersama-sama pernyataan berikut apakah sesuai dengan percakapan sebelumnya. Ya, jadi jika pernyataannya sesuai dengan percakapan, kalian bisa warnai lambang senyum. Sedangkan jika pernyataan tidak sesuai percakapan, kalian bisa warnai lambang sedih di situ. Paham? Ya, pernyataan yang pertama adalah aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Dalam percakapan sebelumnya, apakah kalian melihat kalimat tanya? Masih ingatkah kalimat tanya seperti siapa, apa, di mana, mengapa, bagaimana? Apakah itu ada di dalam percakapan sebelumnya? Ya, ada. Maka kalian bisa warnai lambang senyum di situ dengan warna apa saja bebas. Di sini warna kuning Miss Kiki warnai ya. Pernyataan yang kedua. Aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Mari kita hitung. Kalian bisa lihat di percakapan halaman 156. Di situ terdapat kalimat tanya mengapa. Itu 1 ya. Lalu apakah ada 2. Kapan ada 3. Dan apakah lagi. Jadi hanya ada 4 kalimat tanyanya. Yang disebutkan pernyataannya aku menemukan 5 kalimat tanya, berarti tidak sesuai. Kalau tidak sesuai kita mewarnainya di lambang yang sedih. Sudah? Selanjutnya, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Ini tidak sesuai karena tadi bolehkah tidak ada ya. Dan siapa juga tidak ada, maka tidak sesuai lagi. Kalian warnai di tanda sedih. Pernyataan yang keempat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Apakah benar? Ya, benar, sesuai. Maka kita warnai di tanda senyum. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Tuliskan 1 kata tanya pada 1 kotak yang disediakan. Ayo.
Kira-kira apa saja yang kalian tahu? Dalam kotaknya satu kata tanya saja. Kalau Miss Kiki di sini menyebutkan kata tanya berapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian boleh menulisnya kata tanya yang lainnya di dalam kotak pada halaman 158. Macam-macam kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Contohnya, apa yang kamu bawa? 2. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tentang orang. Contoh, siapa nama adikmu? 3. Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Sinta pulang dari Surabaya? 4. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? 5. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan tentang alasan atau sebab. Contoh kalimatnya adalah, mengapa kamu tidak memakai sepatu olahraga? 6. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Contoh kalimat tanya bagaimana yaitu, bagaimana kabar ibumu? Yang ketujuh, berapa? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Contohnya, berapa harga penggaris ini? Ya, itu adalah contoh kata-kata tanya. Miss Kiki harap kalian dapat mengingatnya ya. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Kalian bisa mengerjakannya pada halaman 159. Mari kita diskusikan bersama. Baik, berikut adalah kalimat tanya yang dapat kita tulis pada halaman 159. Pertama, kalimat tanya menggunakan kata berapa. Berapa tahun usiamu sekarang? Tanda tanya. 2. Menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara menghias vas bunga ini? Tanda tanya. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kapan kamu pulang dari Semarang? Tanda tanya. Nomor 4. Kata tanya di mana. Di mana kamu meletakkan tasmu? Ayo mengamati. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ayo kalian amati. Di sini ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Ayo bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Ya, kita dapat memilih pupuk yang berukuran 10 kg satu kantong. Lalu, agar kita tambah 10 kilo lagi gimana? Karena yang 10 kilo hanya satu. Ya,
kita beli yang kemasan 5 kg 2 kantong. Jadi 10 kg ditambah 5 kg ditambah 5 kg sama dengan 20 kg. Jadi Ayah Siti bisa mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg dengan membeli satu kemasan 10 kg dan 2 kemasan 5 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Jawabannya yaitu banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Kita tadi 20 kilo ya, yang sebelumnya ada 20 kilo. Dibagi 5 ons, karena setiap kantong plastiknya berisi 5 ons pupuk. Maka 20 kilo dibagi 5 ons, kita ubah dulu nih yang kilonya menjadi ons. Maka 20 kilo diubah ke ons menjadi 200 ons. Karena 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Jadi kalau 20 kilo, 200 ons. Sudah sama nih sekarang nih, sama-sama ons. 200 ons dibagi 5 ons. Ya, 40. Maka banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 buah. Ayo berlatih. Kalian buka buku paketnya pada halaman 162. Sudah dilihat yang terdapat pada kolom nomor 1, 2, dan 3. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama besar. Ya, di sini di sebelah kiri ada pupuk. Ada 2 kemasan pupuk yang beratnya 5 ons. Lalu di sebelah kanan ada 1 kemasan pupuk berukuran 1 kg. Sekarang, kira-kira kita bandingkan antara sebelah kiri dan kanan. Lebih besar, lebih kecil, atau sama banyak? Kita hitung terlebih dahulu. Yang sebelah kiri, kalian bisa lihat yang berwarna biru ya. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan? Ya, 10 ons, kita tulis di bawahnya. Maka 10 ons itu sama saja dengan 1 kg. Sudah ditulis? Ya. Sekarang yang sebelah kanan itu pupuknya ada 1 kilo beratnya. Maka jika 1 kilo dibandingkan 1 kilogram, tanda apa yang tepat kita taruh di situ? Lebih besar, lebih kecil, atau sama banyak? Ya, sama banyak. Jadi kalian paham ya, dengan menggunakan tanda sama banyak itu sama dengan tulisannya ya, tandanya. Kalian bisa kerjakan di halaman 162, 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakan. Ayo berkreasi. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini, Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahannya yaitu, pertama, siapkan karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Kedua, kertas berwarna. Ketiga, lem kertas. Keempat, pensil. Dan yang kelima, gunting. Cara membuatnya yang pertama, siapkan karton bekas tisu gulung. 2. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton berwarna coklat. Hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Selanjutnya, buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan gunting. Dan yang terakhir, tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Sangat mudah sekali ya. Jadilah. Ini bisa kalian gunakan sebagai tempat pensil atau vas bunga. Itu bisa kalian menjadi hiasan vas bunga. Jadi lebih kreatif gitu menggunakan karton bekas tisu gulung.
Jika kalian ingin membuatnya, bisa lakukanlah dengan orang tua atau kakak kalian yang membimbingmu agar menjadi lebih cantik dan menarik. Selamat mencoba! Demikian pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.